Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan membahas yaitu perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifamdi Imsak dari Institut Teknologi Budi Utomo dengan NIM 24 17 10 15 043. Oke, kita mulai. Panas adalah bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Prinsip perpindahan energi ini memiliki aplikasi yang luas, mulai dari kegiatan sehari-hari seperti memasak, teknologi modern seperti sistem pemanas dan pendingin ruangan atau pendingin mesin kendaraan, hingga fenomena alam skala besar seperti pergerakan angin. Hukum termodinamika kedua, yang berbunyi panas selalu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Pada aplikasinya, yaitu contohnya memasak, sistem pemanas dan pendingin ruangan, pendingin mesin kendaraan, hingga fenomena alam seperti angin. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas beberapa poin, diantaranya yang pertama definisi panas pada hukum termodinamika. Yang kedua, perpindahan panas konduksi. Yang ketiga, perpindahan panas konveksi. Yang keempat, perpindahan panas radiasi. Yang kelima, aplikasi pada dunia industri atau teknik. Yang keenam, yaitu kesimpulan. Yang pertama tadi kita sudah bahas, yaitu panas adalah bentuk energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Oke, pembahasan selanjutnya. Yang kedua yaitu ini dia. Panas dapat berpindah melalui 3 cara fundamental, yaitu 1 konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Ini adalah gambaran contoh ketiganya. Ketika semua cara fundamental ini jadi satu waktu, radiasi adalah panasnya dari kompor ke panci, dan konveksi adalah penghantaran di dalam panci. Konduksi yaitu gagang panci yang berkonduksi panas karena panas dari panci tersebut. Kita lanjut. Perpindahan panas konduksi, yaitu perpindahan panas melalui suatu zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Mekanismenya seperti getaran molekul dan pergerakan elektron yang bebas. Ilustrasinya yaitu pada ujung besi yang dipanaskan akan membuat ujung lainnya ikut panas. Contoh, sendok logam yang menjadi panas saat digunakan untuk mengaduk kopi. Feel panas dari sendal saat berjalan di aspal yang terik. Faktor penentunya yaitu konduktivitas termal bahan. Umumnya pada logam lebih besar daripada kayu. Luas permukaannya, perbedaan suhu, dan ketebalan bahan. Poinnya hukum Fourier. Laju perpindahan panas sebanding dengan gradien suhu dan luas penampang. Contoh perpindahan panas konduksi pada contoh gambar seperti ini, yaitu gelas dituang air panas, selanjutnya diaduk-aduk. Nah, nanti sendoknya ini, bagian kepala sendok dan gagang sendok ini akan mengalami panas konduksi, yaitu hantaran panas
dari gelas ke gagang sendok. Ya, ini yang disebut perpindahan panas konduksi. Kita lanjut, perpindahan panas konveksi. Definisinya yaitu perpindahan panas oleh pergerakan fluida atau cairan dan gas. Mekanismenya yaitu partikel fluida yang panas berpindah dan membawa energi panasnya. Jenis-jenisnya yaitu ada konveksi alami, konveksi paksa. Konveksi alami yaitu pergerakan fluida akibat perbedaan massa. Perbedaan massa jenis, contohnya air mendidih, angin darat, angin laut. Konveksi paksa yaitu pergerakan fluida dibantu oleh alat eksternal. Contohnya itu kipas angin atau pompa air. Contoh dari panas konveksi yaitu terasa sejuk saat kipas angin menyala. Udara panas di dekat kulit digantikan udara yang lebih dingin. Atau sistem pendingin radiator mobil. Pada contoh di presentasi kali ini ada sebuah panas air yang dipanaskan. Air yang di dalam ini mengalami panas konveksi. Kita lanjut. Perpindahan panas radiasi. Definisinya yaitu perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media. Mekanismenya, semua benda memancarkan radiasi panas, atau bisa dikatakan radiasi termal. Sifat pentingnya yaitu dapat merambat dalam ruang hampa, tidak membutuhkan medium perantara. Contohnya, panas dari matahari sampai ke bumi. Itu adalah contoh panas radiasi alami. Kehangatan dari api unggun, perpindahan panas pada oven. Pada panas radiasi ini, hukum Stefan Boltzmann mengatakan laju radiasi panas sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak benda. Oke, pada contoh presentasi kali ini, perpindahan panas radiasi yaitu ketika kita dihadapkan dengan panas api unggun yang berjarak katakan 1 meter, kita akan mengalami perpindahan panas radiasi dari api unggun tersebut. Karena di sini ada bentuk gelombang elektromagnetik yang memancar ke seluruh udara bebas di sekitar api unggun. Oke, kita lanjut. Ini adalah tabel perbandingan dari sifat konduksi, konveksi, dan radiasi. Dari aspek medium, konduksi itu dari zat padat, konveksi medianya dari fluida, cair atau gas, dan medium radiasi itu tidak butuh medium. Dan mekanismenya dari konduksi itu getaran molekul. Konveksi mekanismenya itu pergerakan massa fluida. Radiasi mekanismenya gelombang elektromagnetik. Aspek kecepatan pada konduksivitas relatif lebih lambat. Konveksi kecepatannya cepat, radiasi sangat cepat. Oke, kita masuk ke contoh dari konduksi yaitu setrikaan. Konveksi itu AC atau pemanas air. Dan contoh radiasi yaitu sinar matahari. Atau tadi yang kita bahas itu api unggun. Oke. Selanjutnya itu aplikasi dalam teknik atau di dunia kita ya. Poin pertama, insulasi gedung. Nah, dalam gedung ini menggunakan material berkonduktivitas rendah seperti rock wool untuk mengurangi konduksi. Poin yang kedua yaitu sistem pendinginan mesin.
atau radiator menggunakan prinsip konveksi paksa atau pakai air coolant dan kipas untuk membuang panas dari mesin tersebut. Yang ketiga yaitu teknologi tenaga surya, yaitu panel surya menangkap radiasi dari matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Ini adalah salah satu pembangkit listrik tenaga surya juga nih, perpindahan panas dari radiasi tersebut. Oke, kesimpulannya, yang pertama, perpindahan panas adalah fenomena fundamental yang terjadi karena perbedaan suhu. Poin kedua, terdapat 3 mode utama perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Poin yang ketiga, setiap mode memiliki mekanisme, medium, dan karakteristik yang berbeda-beda. Dalam kehidupan nyata dan rekayasa, ketiga mode ini sering bekerja secara simultan dalam sebuah sistem. Simultan pada presentasi ini yang dimaksud yaitu berjalan bersamaan. Poin terakhir yaitu pemahaman tentang ketiganya sangat krusial untuk merancang sistem yang efisien, baik untuk menghantarkan panas, seperti pada penukaran panas, maupun menguranginya, seperti pada sistem insulasi. Oke, itu dia kesimpulan pada presentasi kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Dan moto dari saya, if you are tired, learn to rest, not to quit. Yang artinya, jika kamu lelah, belajarlah untuk beristirahat. Jangan menyerah. Itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.